segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Ini dia tembok di Jakarta yang paling terkenal sampai seluruh dunia. Ada yang tahu ini apa? Namanya The Great Sea Wall of Jakarta. Atau Atau kita muluk-muluk Giant Sea Wall. Udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waduh, ini warga Jakarta gimana ini? Kemarin milih calon gubernur yang meremehkan Giant Sea Wall. Iya, Giant Sea Wall tembok penghalang air laut ya kan di perbatasan Jakarta, batas tanah dengan laut ini kemarin itu diusulin sebagai program unggulan dari Ridwan Kamil. Justru Rano Karno yang menyepelekan Giant Sea Wall. Kita ngurusin macet aja dulu lah. Ya kan, Giant Sea Wall udah nggak usah diurusin dulu gitu. Nah sekarang Jakarta kena banjir rob ya kan. Gimana nih? Apakah sudah mulai berpikir ulang? Waduh, harusnya Ridwan Kamil nih ngurusin Giant Sea Wall biar nggak banjir kayak sekarang. Untuk warga Jakarta, selamat atas pilihan pemimpin yang dipilih karena fanatisme, bukan karena kapasitas dan kompetensinya. Nih lihat dulu. Deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Sombong amat. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Wait a minute. Oke, siap. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Warga Jakarta dikasih pilihan pemimpin yang punya kapasitas, kompetensi, punya latar belakang di dalam tata ruang kota, karena selain itu juga beliau adalah seorang arsitek yang udah pasti kerjanya udah ada ujinya kan. Nah malah milih yang sibuk ngurusin got. Gak heran sih, karena kan mayoritas yang milih itu kan anaknya Abah. Nih, ingat gak sih, Abahnya itu pernah menolak masalah Giant Sea Wall, padahal Pak Jokowi udah menerusin kan. Diinisiasi ulang oleh Pak Jokowi, ditolak oleh Abah, mau dilanjutkan Pak RK, malah milih pemimpin yang sibuk ngurusin got. Ya walaupun memang sih katanya Pak Prabowo mau membikin nih masalah Giant Sea Wall. Cuman kalau saya sih ya, berharap misalnya kalau misalnya Pak Prabowo tidak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall. Kenapa? Bukan berniat jahat sih, maksudnya biar ada gitu loh. Warga-warga yang memilih karena fanatisme tuh biar dapat pelajaran. Ketika udah ada masalah kayak gini nih, barulah akan menyesal akan pilihannya karena fanatisme, bukan karena kapasitas orang yang menjadi calon pemimpin tadi. Jadi warga Jakarta, selamat menikmati pilihan Anda, tinggal nunggu aja kapan Jakarta kelelep. Andai kata Pak Prabowo nggak melanjutkan masalah proyek Giant Sea Wall itu, karena para pemimpinnya sibuk ngurusin got yang mampet. Berasakan sekarang bagaimana pentingnya memilih pemimpin yang punya kapasitas dan juga sejalan dengan pemerintah pusat. Bahkan di hari ulang tahun Jakarta, Ahok itu mengucapkan ucapan selamat ulang tahunnya. Salah satu harapan Ahok adalah ya semoga Jakarta nggak tenggelam. Sebenarnya tahu mereka itu ada satu masalah dan salah satu solusinya adalah Giant Sea Wall. Tapi kenapa malah justru diremehin gitu ya? Udah nggak usah ngurusin Giant Sea Wall, kita ngurusin got aja. Kita ngurusin macet-macetnya ini gitu. Nah sekarang ada yang tanggulnya jebol, ada yang temboknya udah mulai keropos, udah ada banjir rob dan merasakan ya mereka sekarang. Kita ada Giant Sea Wall tuh ya, ngatasin banjir di utara. Giant Sea Wall itu bentuknya kawasan, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark, pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut, ya, tidak di darat kira-kira begitu. Nggak usah kita muluk-muluk Giant Sea Wall. Udah deh, saya paham Giant Sea Wall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas.
kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni. Padat kan. Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses kok. Oh, bukannya saya so tahu. Cuman ya agak so tahu sih. Nah sekarang gimana nih solusi dari Rano Karno untuk mengatasi banjir rob yang terjadi sekarang? Ya kan, di mana debit air laut lagi naik ya kan? Muluk-muluk Giant Seawall. Udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Unjul. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Prabowo Subianto mendorong pengkajian dan pelaksanaan pembangunan Giant Seawall dipercepat untuk melindungi warga dan negara dari dampak abrasi dan juga turunnya permukaan tanah di wilayah pantai utara Jawa. Segera kita percepat pembangunan Giant Seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Terkadang gue heran kepada warga Jakarta, dikasih calon yang sejalan dengan pemerintahan pusat, malah yang dipilih modelan Sidul. Ya, tapi nggak aneh sih, pendukungnya Sidul adalah pendukungnya Anies dulu. Dul, no, Jakarta terancam tenggelam, no malah sibuk mikirin got-got, astagfirullah. Awas lu ya, kalau misalkan pemerintahan pusat sampai jadi membuat Giant Seawall, lu jangan asal klaim ya, bahwa itu yang mengusulkan Pemprov DKI. Awas lu ya. Jadi memang diinisiasi ulang gitu ya oleh Pak Jokowi dimulai di 2014 begitu. Tapi 2018 itu ditolak sama gubernur yang saat itu menjabat, Abah Anies gitu ya, pendukung dari Rano Karno dan juga Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur Jakarta sekarang gitu. Jadi ya wajar saja kalau Pramono Rano tidak kemudian juga sepakat dan sepaham seperti yang dimulai Pak Jokowi 2014 ya kan. Ya tentu saja mereka menolak Giant Seawall. Mungkin mereka punya solusi lain dari banjir rob sekarang itu, solusinya apa kita kurang paham sih. Yang jelas kalau sudah ada solusi terus mereka tolak, harusnya mereka punya alternatif solusi yang lain gitu ya. Apa gitu. Karena banjirnya tuh sekarang. Kalau solusi yang sudah ada tidak dilanjutkan, bikin solusi yang baru, deh. Keburu tenggelam itu Jakarta. Ya gak sih? Tapi tenang, ini Pak Prabowo awal tahun kemarin tuh sebenarnya sudah mencanangkan, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik jadi presiden ya. Pas masih jadi Menteri Pertahanan saja, itu sudah mengusulkan kembali untuk melanjutkan pembangunan Giant Seawall. Apalagi beberapa investor luar juga tertarik untuk mendanai pembangunan Giant Seawall ini. Sebagian besar sudah selesai, kemudian kita akan bahas lebih detail mengenai fasenya. Nah, arahan Bapak Presiden fase pertama itu yang di sebelah barat, jadi dari Banten mungkin sampai ke Cirebon. Dan kita akan mengembangkan itu berdasarkan public-private partnership. Kemarin sudah dibahas dengan China, dengan Jepang, dan juga dengan beberapa negara lain yang mereka cukup tertarik untuk pengembangan Giant Seawall. Dan dari pengalaman kita melihat bahwa beberapa negara yang melakukan itu antara lain Korea dan juga Belanda, sehingga mereka juga dilibatkan dalam studi ini. Sehingga tentu ini masih ke depan kita akan persiapkan. Kita kan sudah punya pengalaman dalam public-private partnership. Oke, beberapa investor luar negeri sudah siap menaruh investasi untuk membangun Giant Seawall. Dia rencananya mau dibangun dari ujung barat ya kan, Banten sampai ujung timur begitu. Investor Cina Jepang minat investasi proyek Giant Seawall. Oke, apa nih?
Ini dia tembok di Jakarta yang paling terkenal sampai seluruh dunia. Ada yang tahu ini apa? Namanya The Great Sea Wall of Jakarta, atau biasa disebut Tanggul Raut Raksasa Jakarta. Tahu nggak guys kenapa ini bisa terkenal banget? Karena kalau nggak ada tembok ini, Jakarta udah tenggelam. Jujur ini temboknya rada menyeramkan sih. Buktinya ini ada masjid yang terbengkalai karena tenggelam loh di sebelahnya. Namanya Masjid Wal Aduna yang ada di Jakarta Utara. Laut dan daratan cuma dibatasin sama tembok guys. Bahkan kalau kalian perhatiin, air lautnya itu udah lebih tinggi daripada daratannya. Ini adalah salah satu cara pemerintah buat menghindari masalah tenggelamnya Jakarta. Tapi emangnya bisa Jakarta nggak akan tenggelam lagi cuma dengan tembok kayak gini? Lihat tuh, ini bukan air bocor biasa, tapi ini air laut yang bocor ke daratan Jakarta. Kalian pasti nggak pernah denger kan guys, ada air laut yang bocor ke Jakarta. Biasanya cuma tahu air hujan yang bocor ke dalam rumah. Semua bangunan di sekitar tembok ini tuh udah digusur dan dipindahin, karena ini berbahaya banget guys. Kalian kebayang nggak sih kalau tiba-tiba temboknya ini tuh udah nggak kuat dan rubuh? Ya maksudnya tadi aja udah ada yang bocor dikit-dikit, padahal baru dibangun dari tahun 2014 dan menelan biaya puluhan triliun rupiah. Kalau menurut gua ini tuh cuma solusi sementara guys. Ada tembok ini pun Jakarta masih bisa tenggelam loh. Air laut bakalan tetap naik karena pemanasan global, terus permukaan tanah Jakarta bakal tetap turun karena eksploitasi air tanah. Berdasarkan data, penurunannya itu bisa sampai 10-20 cm per tahunnya. Terus harus gimana nih menurut kalian? Apakah pindah ibu kota ke IKN bisa jadi solusi? Kalau semuanya ini udah kejadian, baru deh kita sadar seberapa dekatnya manusia dan alam. Juga betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita menyesal ya guys. Lanjut. Bener, apalagi populasi di Jakarta sebagai mantan ibu kota itu padat bener. Makanya tidak mengherankan ketika ada sebutan eksploitasi air tanah terjadi di Jakarta, karena emang masyarakatnya itu sudah bejibun di sana, ya kan? Saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa. Aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Oke, karena emang Pak Prabowo tuh menurut kesaksian dari Menko Hukum Pak Yusril Iza Mahendra memang punya semangat yang ingin mempercepat perbaikan Indonesia gitu. Presiden Subianto sekarang dengan semangat yang sangat tinggi ingin sekali cepat-cepat memperbaiki keadaan kita sendiri, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan satu target yang sangat besar. Kemampuan kita sekarang hanya sekitar 5%. Prasyarat untuk bisa menjadi bangsa maju tahun 2045, tahun Indonesia emas itu, kalau pertumbuhan ekonomi itu sekitar 8%. Meningkatkan dari 5 ke 8 bukan merupakan sesuatu yang mudah dan ringan. Tantangannya sangat berat, tapi bukan mustahil untuk dapat dicapai kalau kita bersatu padu, berkolaborasi, bekerja keras, dan kita mendaya gunakan segala kemampuan yang kita miliki, segala potensi yang kita miliki ini, termasuk kekayaan sumber daya alam yang kita miliki begitu luasnya. Oke, mari kita dukung ya pemerintah pusat dengan segala programnya, karena kita perlu yakin juga menitipkan segala beban, segala tugas berat ini kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo memang mampu untuk melakukannya. Kita dorong, kita semangat, kita yang menjadi rakyatnya ini bersatu padu lah. Jangan ribut mulu ya kan, jangan ribut mulu. Pemerintah sedang punya niatan bagus dan baik untuk membangun negara ini menjadi cita-cita Indonesia emas 2045 ya kan. Jadi kita sebagai rakyat jangan rusuh mulu deh. Jangan.